Siva Areva dengan NIM 18622013565. Saya dari Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai stakeholder teori dan agensi teori. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nur Hadi 2011-3. Menurut Ghazali dan Hariri tahun 2007, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Clarkson tahun 1994 membagi stakeholder menjadi stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan, organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu berarti untuk kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder tidak hanya terdiri dari investor dan kreditur atau shareholder, tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikatakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara manajemen dengan stakeholder. Rujun tahun 2010 dalam penelitiannya berpendapat bahwa selama beberapa tahun terakhir, informasi CSR mendapatkan perhatian lebih banyak dibandingkan informasi perusahaan lain dari stakeholder. Kegiatan CSR yang dilakukan dan diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan perusahaan, maka akan memberikan dampak pada kelangsungan hidup perusahaan dan akan mendapat dukungan dari stakeholder. Perusahaan perlu memberikan informasi relevan kepada stakeholder tentang posisi, upaya, dan prestasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan melalui pengungkapan CSR. Saleh et al. Tahun 2010 menyatakan bahwa teori stakeholder berguna untuk menjelaskan CSR. Hal ini dikarenakan teori stakeholder mampu membedakan antara isu sosial dengan stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki salah satu tanggung jawab kepada stakeholder dengan melakukan pengungkapan sosial. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Pemegang saham memiliki hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Stakeholder juga memiliki hak terhadap perusahaan. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan atau power untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas atau modal dan tenaga kerja, akses media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan dengan perusahaan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etika tentang tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, keamanan perusahaan dapat diperoleh yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik perusahaan. Kemudian, manajer akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai agensi teori. Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance
dalam earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola. Untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut, dibutuhkan suatu konsep, yaitu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini, terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Masalah keagenan atau agency problem pada awalnya dieksplorasi oleh Ross tahun 1973. Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi di mana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer atau mewakili perusahaan berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi atau menjual saham mereka. Manajemen laba didasari oleh adanya teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agensi teori adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan prinsipal. Demikian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.